Dulu zaman kita di kampung, orang bercita-cita itu dimarahin. Kamu jangan tinggi-tinggi cita-citanya, ngapain sih nanti kamu gila. Lah, itu kan salah informasi. Betul. Suatu hari masa enggak? Saya setengah jadi pejabat ya. Iya. Setengah jadi pejabat. Ini harus dirahasiakan ya, Pak. Iya. Pernah saya jadi anggota DPR nih. Siap. Ketua fraksi. Ketua fraksi. Datanglah orang doktor. Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam. Di kartu namanya dokter. Apa Mas? Iya Pak Mansur, saya ini mendalamin ilmu ini. Terus dia cerita sejak SD saya dapat beasiswa, SMP saya dapat beasiswa, kuliah dapat beasiswa, doktor spesialis ilmu ini saya dapat beasiswa. Hebat, pinter berarti sampean. Iya Pak, saya dikasih kelebihan oleh Allah untuk itu. Terus sekarang mau ngapain? Saya mau kuliah lagi Pak, mohon referensi Pak Mansur dapat beasiswa lagi. Ini beasiswa yang keberapa? Dokter yang keberapa nih? Yang ketiga. Masya Allah. Hebat ya. Bisa bantu Pak Mansur? Nggak bisa saya. Langsung saya tegas, nggak bisa. Kenapa Pak? Sampai kalau kuliah terus dan kuliahnya minta beasiswa, kapan saya mengembalikan? Iya. Itu duit pemerintah, duit rakyat juga. Ya Allah. Langsung dia iya ya. Kalau sampean lagi yang ikut tes, itu yang lain gak kasih kesempatan, kalah lagi sama sampean. Kapan memberikan kesempatan yang lain? Kalau terus kuliah terus, coba dipikir, kapan saya ngembaliin duit beasiswa itu? Dua, kapan cari kesempatan yang lain? Pasti sampean menang lagi. Yang ketiga, kapan sampean akan mengamalkan ilmunya. Praktek ilmunya. Yang keempat, apa Pak? Kapan sampean kaya harta kalau sekolah terus? Akhirnya ini dokter ini gak jadi Mas. Gak jadi kuliah. Gak jadi. Insyaallah. Jadi kalau ilmu terus itu ya, saya punya ilmu kan sedikit, ya sudah diamalkan. Siap. Amanu wa amil sholihat. Ya. Wajib diamalkan. Nah, proses dagang itu Mas. Nah, dia bilang ini yang menarik. Mansur kamu kali ke Jakarta. Ya. Tapi kamu harus belajar ya dagang itu. Jangan harus ada mentor kalau sekarang lah itu. Saya diulangi Bapak. Nah, berdagang itu harus belajar. Artinya harus punya mentor. Harus punya mentor. Siap. Mentornya siapa? Cari. Nabi itu bilang begini, utlubul ilma walau bisir. Belajarlah kamu walau sampai ke negeri Cina. Nabi itu ngomong seperti itu. Cino di Jakarta banyak Mansur katanya. Itu Pak. Iya. Kamu nggak usah sampai ke negeri Cina. Belajar sama Cino yang ada di Jakarta. Coba Mas. Iya. Pulang saya ke Jakarta. Iya Cino sopo ini ya. Iya. Suatu hari ada teman saya. Pak Mansur. Kata Mansur mau belajar dagang. Iya ada itu Cino. Siapa namanya? Haji Kusnadi. Loh itu Haji? Iya mualaf itu. Boleh. Akhirnya saya sambil kerja ngajar, saya belajar dari dia. Pak saya ngelamar Pak. Oh saya nggak butuh pegawai. Enggak saya. Kamu boleh kerja di sini seminggu sekali nggak apa-apa. Setiap hari tapi nggak ada gajinya. Nggak apa-apa Pak. Nggak digaji nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mentalnya digaji. beda Iya. Bapak ya? Nggak digaji. Loh kamu mau apa? Saya niat belajar Pak. Oh gitu ya boleh deh. Gitu Mas Angga. Tapi ternyata setiap minggu saya dikasih duit sama dia. Ngerjain apa itu Pak? Ikut saya ya katanya. Iya. Ikut saya yuk ikut saya. Jadi menjadi sekretaris. Oh, sekretaris. Beliau ini Haji Kusnadi ini orang pinter. Tapi menurut saya nggak sekolah dulu itu. Tamatnya kalau nggak salah amat SMP kali ya. Tapi sudah
ketua asosiasi penggilingan padi seluruh Indonesia. Oh banyak. Ketika itu beliau lagi di ambang tidak jaya lagi. Oh. Saya masuk itu beliau mau mendirikan sebuah perusahaan pabrik air minum, Mas. Jadi saya masuk itu beliau sedang merancang bikin perusahaan air minum. Udah, saya diajak. Ya udah kalau mau ikut. Saya tukang bawa tasnya, Mas. Siap. Beliau naik Mercy, ya saya. Nah, ini beliau ini nggak suka duduk di belakang, di depan sopir. Iya. Mansur bawa tas saya. Nah, terus sukanya Gus Nadi ini nggak pakai sepatu, Mas. Bawa sendal aja. Nah, jadi saya nyiapin bawa tas, saya di belakang. Kalau sekarang bos saya nih. Beliau itu di depan, bawa tas. Saya bawa sepatunya. Begitu mau turun ke kantor BKPM, turun di bank, mana sepatu saya Mansur? Ini Pak. Jadi beliau itu mau turun dari menuju kantor, baru pakai sepatu ya. Masuk kantor, saya ikut. Bagaimana? Saya tidak diajarin, ikut saya. Saya pelajari. Begitu buka pintu, Assalamualaikum. Hebat ya. Cara pendekatan beliau terhadap pegawai bank, terhadap perizinan, saya lihatin itu. Pulang dari situ, sepatu dicopot, saya ambil lagi. Nah, udah. Kebiasaan beliau itu nggak mau pakai sepatu. Kayaknya nular ke bapak. Ya? Saya itu sendal. Saya sampai sekarang itu jarang pakai sepatu kecuali kalau seminar. Saya lihat itu. Oh itu awal mulanya gitu. Iya, ada 2 orang yang saya ikutin tuh, yang nggak suka pakai sendal tuh. Haji Kusnadi sama Ki Haji Abdurrahman Wahid. Itu nggak mau, jarang pakai. Gus Dur. Iya Gus Dur itu. Pakai sendal yang itu tuh, sendal tali itu. Itu 2 itu yang. Bapak dulu sempat belajar sama Pak Haji Kusnadi. Berapa lama? Itu cuma 3 tahun. Mas. 3 tahun. Begitu pabrik berdiri, Mas. Berdiri. Hebat. Tapi nggak laku itu barangnya, Mas. Oh. Saya ngadep kepada beliau. Pak, saya mau keluar dari Bapak, boleh nggak? Loh, kok keluar kamu? Iya kan dulu saya kepada Bapak menghadap kan memang mau belajar. Kaget beliau. Kok mau keluar sih? Itu barang numpuk, Pak. Boleh nggak saya keluar? Saya kan jadi agen Bapak saja. Saya jualkan itu air Bapak. Itu. Beliau kan melihat saya ini lulusan pesantren. Siap. Disepelekan, dianggap nggak ngerti dagang itu. Iya. Besok datang lagi. Pak, emang Mansur kamu serius pengen keluar? Iya. Terus jual apa? Jual air Bapak. Saya jadi agen. Oh ya sudah kalau gitu. Nanti hari ketiga kamu nggak boleh keluar. Kecuali sudah pergi haji. Oh, enggak. Gaji saya waktu itu 400.000 Mas. Sudah menikah. Pak, kalau saya nungguin pergi haji, kapan saya bisanya? Ya pokoknya kamu nggak boleh keluar dari saya, kecuali sudah pergi haji. Ya pulanglah saya, biasa sore pulang. Saya cerita sama istri saya, nggak boleh saya keluar. Hari keempat ketemu lagi. Kamu serius mau keluar? Iya. Sekarang pergi haji dulu, nggak punya duit Pak. Ayo masuk ke kamar. Masuk ke kamar Mas, dibuat selorokan, dikasih duit Mas. Pergi haji kamu. Pulang haji boleh keluar dari saya. Masya Allah. Kasih 5 juta saya Mas. Ya Allah. Ongkos haji 4.800.000. Jadi saya sering nangis ketemu orang-orang baik. Ya Allah. Pulanglah saya Mas. Akhirnya daftar haji, berangkat haji saya. Sebelum berangkat ini menarik Mas. Yeah. Saya pergi haji ini ya masih muda kan. Bisa berapa kali ya. Kalau kita ngaji itu, di Mekah itu banyak tempat-tempat kalau kita berdoa mustajab. Saya mumpung pergi haji ini. Nah, akhirnya saya mencari kiai, namanya Kiai Haji Fuad Hasim Cirebon. Kenalannya Haji Kusnadi juga. Saya pamit ke Cirebon, saya naik bis. Assalamualaikum Kiai Fuad. Salam. Mansur, apa kabar? Baik. Ada apa Mansur? Kiai, mohon pamit. Kemana? Pergi haji. Kamu pergi haji?
Siapa yang bayar nih? Haji Kusnadi. Oh hebat. Terus apa perlunya kamu ke sini? Yai, di Mekah itu kan banyak tempat-tempat mustajab. Kalau berdoa dikabulkan. Oh ya, boleh nggak Kiai saya minta? Oh ya, saya kasih. Dia ambil agendanya, set. Robek. Nih caranya. 1, kamu putar. 2, ini 3, ini 5, ini. Setelah itu kamu masuk Hijri Ismail, sholat 2 rakaat di situ, habis itu keluar, tempelkan tangan kamu ke Ka'bah. Ya Kiai. Nih, amalkan. Ada lagi? Ada Kiai. Boleh nggak saya berdoa untuk urusan dunia di Mekah itu? Minta apa kamu? Minta rezeki apa? Duit Kiai. Coba Mas Angga. Boleh. Asal selesai haji dulu ya. Itu Mas Angga. Ya sudah berangkat Mas. Pergi haji Mas, itu saya amalkan itu. Apa Pak yang pertama yang ternyata menarik banget itu? Hal apa yang disampaikan sama beliau Kiai Fuad? Apa itu Kiai Fuad? Ini Mansur, sebelum kamu memanjatkan doa, kamu lakukan ritual dulu. Apa tuh Kiai? Tawaf dulu 7 kali. Terus setelah tawaf, kamu sholat sunat mutlak di depan makom Ibrahim. Berarti harus mepet Ka'bah. Iya. Nah, pada waktu pelaksanaan, waduh, itu kan orang tawaf banyak. Gimana caranya nih? Ternyata Mas nggak bisa itu, mepet langsung deket Ka'bah. Betul langsung. Sholat sunat mutlak 2 rakaat di situ. Dari situ Kiai yang ketiga, kamu masuk ke Hijri Ismail. Di dalam Ka'bah berarti. Bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Itu susah banget, tapi kamu minta sama Allah. Itu pepet masuk. Nah, usahakan Mansur itu kamu sholatnya persis di bawah talang emas. Apa itu? Di bawah talang pancuran emas. Iya, pancuran. Saya kan belum pernah ke sana. Apa? Oh, di sana ada talang pancuran air. Itu namanya pancuran emas Mansur. Oh iya Kiai. Pepet saya lihat Mas. Bisa nih. Langsung sholat. 2 rakaat. Sunat mutlak 2 rakaat. Di situ saya berdoa. Terus Kiai, setelah itu kamu keluar. Keluarnya kan pintu sebelah kanan. Sebelah kanan. Ke pojok Ka'bah, tempelkan tangan kamu ke dinding Ka'bah tanpa alas tangan. Tengadahkan muka kamu ke langit, panjatkan doa. Ya Allah. Nasihat Kiai apa? Kalau doa jangan banyak-banyak ya. Padahal Mas Angga, saya itu belum punya rumah. Baru nikah, terus punya anak 1. Doanya banyak itu. Saya minta doa ini. Wah. Doanya jangan banyak-banyak Mansur. Ya sudah, ya. Nah, sebelum berangkat Mas Angga, saya kan diizinkan keluar sudah. Kalau saya keluar, modal saya apa ini? Saya ngajuin kredit, kan saya belajar dari Haji Kusnadi ini. Saya bikin PT baru, ngajuin KUK, kredit usaha kecil. Maksimal 200 juta Mas. Tapi saya nggak punya jaminan. Nah, itu dipinjemin oleh teman namanya teman kantor. Ya. Mansur kamu mau itu utang ngebank? Iya. Nggak punya jaminan nih. Saya punya tanah nih 2 hektar di Purwakarta. Kamu bayar setelah kamu dapat kredit ya. Berapa Pak? 25 juta. 2 hektar Mas Angga cobain. Ya Allah. Nah, saya bikin PT proposal masuk ke namanya Bank Dagang Negara Mas. Set. Nah, oleh Bank Dagang disurvei Mas ke Purwakarta. Ternyata nilai jaminan saya itu di appraisal nilainya 50 juta Mas. Saya 2 kali dipanggil. lipat. Pak Mansur, permohonan Pak Mansur sudah diproses. Maksimal Pak Mansur dapat 70% dari nilai jaminan. Berapa itu Pak? 35 juta. Waduh, saya dapat 35 juta, bayar tanah 25, masih 10 juta nih. Iya. Gak mungkin nih. Begitu saya melakukan ritual ini Mas, saya ngomong hanya kepada ya Allah, ketika saya berangkat menghadapmu ya Allah, saya sedang mengajukan kredit ya Allah. Begitu saya ngomongnya itu. Allah sudah dianggap kepala kredit aja.
Mohon kabulkan ya Allah permohonan kredit saya yang saya ajukan kepada bank dagang itu ya Allah. Itu saya doanya satu. Sebab menurut saya ini kalau ini selesai semua nih urusannya. Itu pulang Mas Angga 25 hari aja. Pulang sampai di rumah itu Mas. Lagi dicium-cium itu, datang. Itu saya masih di Mertua Indah. Telepon itu bunyi Mas. Tring. Ada telepon untuk Pak Mansur. Saya angkat Mas. Assalamualaikum, salam. Ini Pak Mansur bukan? Iya. Pak Mansur sudah pergi haji. Baru datang nih. Belum duduk saya. Kenalkan Pak Mansur, saya ini Azmurni. Analis kredit Bank Dagang Negara. Oh iya, ada apa Mas? Ngasih tahu Pak Mansur, permohonan Pak Mansur dikabulkan. Kapan? Baru turun. Coba bayangin. Masya Allah. Pulang berbarengan sama dia. Saya tanya, berapa disetujuin Mas? 200 juta Mas. Ya Allah. Padahal waktu saya ngajuin itu tidak boleh. Berapa Mas? Full Pak. Masya Allah Mas Angga. Hebat itu. Maka sekarang saya foto kopi. Nanti kalau minta saya kasih ya. Nah, ini rezeki banget ya. Rezeki banget. Ya Allah. Saya termasuk yang praktek. Saya foto kopi. 2 tahun lalu saya praktek itu. Ya Allah. Nah itu sejak itu saya jadi pedagang. Bikin PT. Ini menarik Pak. Bapak belajar itu jadi pedagang. Nah, menyikapi sebetulnya sih Pak, Bapak ini kalau melihat pengalaman Bapak, pelajaran selama ini, dagang itu kan tidak mudah Pak. Tidak mudah dagang. Nah, ya. Jadi pengusaha itu kan tidak mudah. Iya. Pasti ada tantangan, cobaan dan lain sebagainya. Juga pembelajaran yang kadang tidak dibayar murah. Iya, malah kadang pembelajarannya yang dibayar lebih mahal. Benar. Malah kadang tidak gajian. Iya. Iya. Pak, menurut Bapak, idealnya untuk memulai usaha, Iya betul. kan cita-citanya itu kan tiap orang berbeda-beda. Iya benar. Cita-cita yang menurut Bapak ideal itu bagaimana sih Pak? Dinamisme membangun usaha itu harusnya kita tuh memiliki apa dulu sih Pak? Iya. Nah ini Mas Angga, saya ini kan nggak ada mentornya dulu ya. Dagang. Akhirnya saya dengan uang 200 juta itu dagang. Siap. Buka agen, gak dimentorin. Ada teman ngajak hutan tanaman industri, saya bikin hutan tanaman industri. Jadi saya dagang air jadi agen. Lama-lama agen besar. Lama-lama saya bikin pabrik Mas. Siap. Itu. Pabrik saya yang pertama kali itu di Serang, bikin pabrik. Kan nggak ada mentor juga. Pabrik saya pernah 5 deh. Sebelum krisis 98 itu. Begitu krisis 98 bangkrut semua, prak. Ya Allah. Bangkrut semua. Sejak itu udah guru saya manggil saya. Mansur, kamu kepengen lebih bermanfaat. Apa ya? Masuk ke partai saya. Waduh, partai bukannya berantem Kiai. Beliau bilang, yang berantem, yang enggak. Lagian kalau kamu ngelihat ada orang berantem, kamu diem aja. Oh, beliau. Itu yang menarik. Udah masuk. Tapi mohon maaf, jangan jadi anggota DPR, saya Kiai. Loh kenapa? Saya selama ini kan pedagang. Bisa saja saya sehari dapat 1 juta sehari, 10 juta. Kalau DPR kan saya tahu gajinya nggak banyak. Beliau bilang, kamu dianggap santri yang ngerti duit. Partai saya ini banyak partai yang jadi anggota Kiai nggak ngerti duit. Kamu sengaja saya ambil masuk ke partai jadi anggota DPR supaya ngerti duit. Itu duit APBN, APBD itu kan dari rakyat. Loh, kalau Kiai selama ini saya melihat kalau membahas soal hukum hebat. Begitu membahas soal duit, udahlah terserah eksekutif aja dah. Oh begitu Pak, iya. Itu Mas Angga. Nah, terus kembali kepada pertanyaan Mas Angga tadi. Apa sih standar yang harus kita miliki itu? Karena nggak ada mentor tadi bangkrut saya. Bangkrut. Mentor itu penting. Penting. Suatu hari datang saya, sahabat. Mansur dagang ya, dagang apa? Dagang ini. Waduh. Menurut saya dagang itu Pak Mansur 3. Dagang apa ya? Sandang, pangan, papan. Sandang,
baju, pangan, makanan, papan, oh iya, sandang, mungkin orang beli kaos 30.000, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, yang 30.000 aja deh, itu paling 6 bulan sekali baru beli, sandang, papan, jangan-jangan seumur hidup dia beli papan. sekali, rumah. Ya. Tapi pangan setiap 6 jam sekali dia beli. Ada yang warteg harganya 10.000, ada yang restoran Jepang yang 500, ada yang 1 juta sekali makan. Ini 5-6 jam sekali, Mansur. Jadi kamu tinggal pilih ini, mana perputaran yang besar itu. Kamu belajar kadang apa? Minum, apalagi minum setiap jam. Jadi Bapak pertama harus punya mentor. Bapak ngalamin jatuh bangun itu kan namanya orang bangkrut itu kan Pak pasti mentalnya drop kan? Iya, drop. Turun kan Pak? Iya. Apa yang membuat Bapak yakin bisa bangkit lagi? Mas Angga kembali lagi tadi. Bukan mentor padahal itu kan. Pak Mansur mau dagang 3 aja, sandang, pangan, papan, pilih. Akhirnya saya milih ini. Oh iya ya, ini aja. Makanya sekarang saya jadi ada usaha 2 nih. Iya. Papan, perumahan saya punya. Iya. Sama pangan ini minuman. Ini yang berlanjut sampai hari ini tuh. Alhamdulillah. Saya ingat hadis Nabi tuh, 90% rezeki umatku ada di sektor perdagangan. Apa artinya? Perputaran uang itu memang 90% di perdagangan. Dagang apa? Dagang jasa, dagang barang. Saya teliti lagi yang paling banyak di jasa. Bayangin masa enggak, beras atau air minum merek apa saja gitu, berapa sih? Tapi ngirim masa enggak ke Irian, ongkosnya aja beratusan. Dagang jasa, telkom, perbankan, perputaran uang itu. Nah ketika itu iya, saya kan bukan ke mentor, ya sudah dagang, jatuh bangun toh, karena nggak ada mentor. Jatuh bangun itu berkali-kali saya. Saya pernah dagang air, dagang ban dengan Rusia. Saya dengan agen tunggal pemegang merek ban Belsina Rusia. Itu pernah buka hutan tanaman industri. Pernah lagi ya bikin pabrik. Ya terus bayangin. Banyak jatuhnya. Banyak karena belajar. nggak ada mentornya. Begitu mentor, guru itu penting. Nah ketika itu semua proses ini, orang-orang yang kepingin jadi pedagang setelah saya gak usah pusing-pusing. Akhirnya saya bikin buku Mas, itu bukunya Mas, 9 langkah mempercepat rezeki. Itu. Ini ya dari pengalaman hidupnya Bapak. Pengalaman hidup itu. Nah ini menarik ini Pak, iya. luar biasa. Ini saya baca berkali-kali tulisannya. Fontnya juga gampang dibaca ya, masih gampang dilihat, eye catching banget. Saya tulis sederhana, tulisan besar. Betul. Itu. Kan orang sukses itu menurut saya faktornya apa? Kecerdasan. Kecerdasan IQ. Kecerdasan emosional, EQ, kecerdasan SQ. spiritual. Itu hasil penelitiannya, kecerdasan otak. Hanya berkontribusi 20% untuk menghantarkan 20%. kesuksesan seseorang. Saya ingat sebagian cerita Bill Gates toh, bayangin Mas. Begitu dia kecerdasan spiritual nyumbang penghasilannya 50% ya, disumbangkan, bukan tambah bangkrut, tambah kaya. Nah, itu kecerdasan spiritual. Nah, ini 9 langkah itu adalah kecerdasan spiritual. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Kita Bapak mau izin. Saya nggak punya latar belakang sekolah dagang loh. Iya, tapi kok nulisnya hebat gini Pak. Ini hebat ini. Kita menarik Pak, kita bahas tentang buku ini ya Pak. Iya. Kita lanjut ke buku ini. Nah kan ada, kalau Bapak tulis ilmu itu cahaya. Ini menurut saya. Maksudnya apa itu? Nah ya. Coba, kalau Allah beberapa mengatakan di ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah bilang, aku akan mengangkat derajat orang beriman
Dan beberapa derajat bagi yang berilmu, bayangin Mas. Lebih tinggi dari Lebih tinggi. Kalau pemahaman saya ya, orang yang beriman itu percaya kepada Allah diangkat derajatnya 7 meter ya. Allah bilang walladzina utul ilma darajat, dan beberapa meter bagi yang berilmu, bayangin Mas. Saya memahami gini, oh iya ya. Masa enggak dagang apa sih? Dagang sama-sama air. Nah, air itu macam-macam, ngomongin air tuh. Ada air got, air kali, air pam, air ini. Karena ilmu Mas Angga hebat loh. Beda. Oh iya. Cahaya. Jadi itulah maksudnya. Itu maksudnya. Cahaya itu kan cepat. Bukan main. Coba bayangin sekarang. Diangkat beberapa derajat. Orang kalau herbal sekarang Mas, herbal, daun ya, oh berapa sih? Tapi bagi yang berilmu, set, dedaunan Mas, diambil, masukin lab. Umpamanya Mas Angga sekarang pedagang herbal, banyak pedagang herbal. Daun peras, diapain, direbus, di crusher, jadi apa namanya, sangat serbuk, dimasukin itu, berapa omset dia? Gak apa-apa, itu hebat, daripada hanya sekedar jualan daun. Dia punya daun, ya sudah dijual berapa sekilo, mungkin sekilonya itu ya 50.000. Begitu dibikin herbal dia yang sekilo jadi berapa, 500.000, naik deh. Ada yang lebih tinggi lagi, dokter ahli farmasi umumnya, apa itu namanya, dia ambil tuh daun-daun, masukin lab, ini kandungannya ini, akhirnya jadi pil apa Mas, pil pusing, apa sebut merek, itu Pak produksi berapa juta itu kayaknya kayak apa. Itu karena ilmu. Betul. Ilmu. Nah, ini kan menarik Bapak. Iya. 9 langkah ini adalah cahaya. Kan, gitu. Jadi ilmu itu cahaya, dan ini disikapi Pak, ditulis lagi. Iya. Semoga tujuan akhirnya adalah bahagia dunia dan akhirat. Betul. Karena ada orang Pak, saya lihat teman-teman saya banyak yang duitnya banyak tapi pusing. Iya benar. Ada yang nggak punya duit tetap pusing. Iya. Jadi itu informasinya kurang lengkap. Oh iya betul. Makanya atau kan yang dokter tadi. Kebanyakan ilmu nggak ngerjain, nggak mengamalkan. Betul. Makanya saya bikin sederhana Mas Angga. 9 langkah itu gitu loh. 9 langkah itu kan bukan hanya untuk berdagang, untuk siapa saja. Betul. Untuk siapa saja. Untuk siapa saja. Siapa saja. Makanya dari awal itu apa nomor 1 sih? Tulis cita-citamu. Bayangin. Itu kecerdasan spiritual Mas. Yes. Nomor 1. Langsung kecerdasan spiritual. Tulis cita-cita. Cita-cita. Pak kan banyak tuh Pak tulisannya orang tuh yang bilang, kamu pengen apa? Pengen sukses. Benar. Sukses tuh kayak apa? Nggak tahu kata dia. Betul. Nah, itu gimana? Iya. Dulu zaman kita di kampung, orang bercita-cita itu dimarahin. Kamu jangan tinggi-tinggi cita-citanya, ngapain sih, nanti kamu gila. Lah itu kan salah informasi. Betul. Begitu saya ketemu di Jakarta, ketemu orang-orang pinter, cita-cita itu hebat, harus ternyata. Karena cita-cita bagian dari rahmat. Iya, bayangin. Makanya tulis cita-citamu dengan jelas. Loh, kok melebihin Tuhan ya? Saya kepingin beli pesawat terbang, helikopter. Kapan? 17 Januari 2021. Jelas. Harus tentuin. Iya. Kok hebat ini orang kayak Tuhan? Iya. Begitu. Gimana tuh Pak? Saya lihat kan orang bule yang cerita loh. Oh ini kok hebat, kok melebihi Tuhan. Begitu saya pulang diskusi kepada ahli-ahli agama, teman saya. Mansur, ada itu hadisnya. Gitu. Apa Kiai? Itu al-amalu rahmatun minallahi li ummati. Cita-cita itu rahmat Allah untuk umatku. Saya pertama kali pahamnya, oh, jadi menulis cita-cita penting. Bahkan belakang wajib berarti. Makanya rukun wudu itu ada berapa? Nomor 1, nomor 6 rukun wudu. Nomor 1, niat, loh jelas. Cita-cita itu sama dengan niat. Rukun sholat ada berapa? 17, nomor 1, niat.
Nomor satu cita-cita. Saya memahami itu. Cita-cita itu rahmat Allah untuk umatku. Begitu saya kerjain, pemahamannya ternyata setelah saya rasakan. Begitu kita menulis cita-cita, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan beli pesawat terbang. Sejak itu rahmat Allah terus menyertai, Masya Allah. Coba sana. Sejak saya mengatakan itu, saya nulis cita-cita mas. Nomor satu, wah saya tulis itu. Ya. Di antaranya beli pesawat terbang. Saya lihat itu Bapak, di rumah Bapak itu. Beli betul. Karena kebetulan saya ini adalah ketua lembaga takmir masjid seluruh Indonesia. Saya akan keliling ke Indonesia itu memberikan motivasi kepada pengurus-pengurus wilayah itu. Kalau ke Halim antrinya panjang, Soekarno Hatta lama-lama, mendingan saya beli pesawat terbang. Akhirnya saya tulis, saya beli itu pesawat-pesawat, saya taruh di meja. Ya. Dampaknya anak saya itu, tahu-tahu ujuk-ujuk saya kepengen sekolah pilot. Iya, kan ayah mau beli pesawat ini. Biar saya milotin. Masya Allah. Berangkat itu Mas Angga kemana? Amerika itu. 1 tahun sekolah pilot. Pulang dari sana, mana ya pilot pesawatnya? Iya sebentar lagi. Amin Allah amin. Seperti pengusaha, target omset jelas. Tahun ini berapa saya harus jualan. Terus penggal lagi bulanan, penggal mingguan. Itu adalah cita-cita. Itu nomor 1 itu. Kedua, niatnya. Iya. Jadi kalau bahasanya itu ada 2. Innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Betul. Makanya setiap rukun itu nomor 1 niat. Ternyata teman saya yang kiai ini ada lagi yang persis dengan tulisan Mansur. Apa itu? Al-amalu rahmat. Cita-cita itu rahmat Allah. Maka saya tulis itu. Ya, cita-cita itu rahmat Allah untuk umatku. Maka saya bilang, iya orang kalau nggak punya cita-cita itu, saya bilang hardolin, dahar, modal, ulin. Orang kalau nggak punya cita-cita mas, itu hidupnya daur ulang. Gak bayangin? Bangun tidur, masuk ke kamar mandi, ngapain? Buang air, kencing, mandi, selesai. Habis itu pakai baju. Kalau pegawai ke kantor, kalau ngajar-ngajar, udah pulang dari kerja seret. Bagi yang gajinya UMR langsung pulang ke rumah. Yeah. Bagi yang manajer mampir ke mall dulu, baru itu daur ulang. Daur ulang terus menerus. Terus tidak ada sesuatu yang diperjuangkan. Kayak ini teman-teman saya di sini nih, Pak. Ya. Tapi habis ini dia punya. Habis ini enggak lagi. Saya juga enggak. Jadi menurut saya, kalau saya, iya harus diperjuangkan. Benar. Cita-cita itu penting. Jadi hidup tuh kalau flat ternyata juga enggak enak. Enak. Kalau begitu aja. Iya. Itu kan orang tuh bilang enggak enak tapi terus dilakukan loh, Pak. Ya itu. Gimana itu, Pak? Jadi itu kan kecerdasan spiritual. Betul. Kita nggak tahu itu teori kayak gitu. Ternyata Mas Angga, saya dapat teori ini umur berapa Mas? Umur 53 Mas. Ya Allah. Jadi kalau ditanya Mas Angga, Pak Mansur ngerjain ini umur berapa? 53. Sekarang umur saya 63. 10 tahun. Saya ngerjain, sampai hari ini saya kerjain. Bayangin, pabrik sudah berapa Pak? Ya. Perumahan. Itu kita rahasia dulu ya Pak ya. Rumah di Serang 20 hektar. Betul. Terus hari ini saya akan coba buka itu cabang-cabang di setiap kabupaten. Masya Allah. Berarti saya ngamalkan itu baru 10 tahun. Allahu Akbar. Jadi ada sesuatu yang diperjuangkan. Betul. Niat itu nomor 1. Niat dulu nomor 1. Niat apa nyari duit? Alah orang nyari duit Mas. Nyari duit kok nggak dapat saya Pak Mansur. Loh. Niatnya apa? Iya. Saya nyari duit untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan saya dan istri. Ya nggak banyak memang kebutuhan istri kamu. Kebutuhan kamu sendiri apa? Iya. Nggak banyak. Nggak banyak, betul. Kebutuhan istri ya nggak banyak. Nggak banyak. Rumah 1, mobil 1, emas di tangan selesai. Kosmetik. Padahal kepengen, oh iya, coba menulis yang lebih besar. Lebih besar lagi. Jadi yang nyuruh nyari duit itu siapa sih? Nah orang kalau nggak paham,
Siapa yang nyuruh nyari duit? Istri. Istri. Nggak banyak dapatnya. Iya. Betul. Yang nyuruh nyari duit diri sendiri nggak banyak. Iya. Gitu. Kalau ditanya, kalau itu siapa yang nyuruh nyari duit? Ini niat cita-cita. Betul. Yang nyuruh nyari duit Allah. Loh, baru dapatnya banyak. Iya. Nah, gitu. Oh, Allah yang nyuruh, iya. Makanya wajahidu bi amwalikum wa berjuanglah kamu Betul. dengan harta, nomor satu harta. Nomor satu harta. Jadi sampean mau kawin itu nyari duit, iya untuk apa? Perjuangan. Di antaranya apa? Menafkahin istri itu perjuangan. Iya. Menyekolahkan, Jadi nyumbang. saya ulangi Bapak, kalau fokusnya cuman yang kecil-kecil, dapatnya kecil. Dapatnya kecil. Kecil. Cita-cita yang besar. Iya. Tapi kata orang nanti saya kalau gagal gila. Nah itu salah informasi. Kadang-kadang Malah boleh Nah, dikategorikan kecerdasan spiritualnya masih rendah. Rendah. Gitu ya? kadang-kadang saya ngalamin juga tuh. Cita-cita nih orang tetangga punya cita-cita ya. Kok belum terkabul? Itu sudah meninggal. Anaknya yang melanjutkan. Ini bapakmu dulu cita-citanya beli rumah sama mobil. Iya om. Terwujudnya setelah nggak ada, bayangin Pak. Bayangin itu Mas Angga. Bisa saja cita-cita saya besar. Saya suatu saat meninggal. Tapi Mas Angga sudah dengar. Nah, jangan-jangan Mas Angga yang meneruskan. Itu. Semoga Bapak sehat panjang umur. Amin. Nah, pertanyaan kedua lagi. Jadi yang nyuruh cari duit Allah. Iya. Jangan istri, jangan anak. Kalau Anda niat nyari uang karena untuk kebutuhan istri nggak banyak. Allah. Tanya lagi. Memang yang nyuruh nyari duit Allah Pak Mansur? Iya. Tempatnya duit di mana? Tanya sama yang nyuruh. Siapa tadi Allah? Tanya, wahai Allah, di mana tempatnya duit? Loh. Iya benar. Makanya muncullah tadi itu. 90% rezeki umatku ada di sektor perdagangan. Oh, Pak. Dagang. Dagang. Nah, udah selesai. Ya tadi, ya sudah. Yang bisa dagang. Yang nggak ikut jadi saya nggak bakat pedagang, ikut pedagang. Ikut pedagang dulu. Belajar dulu. Pedagangnya besar, pasti gajinya gede. Yang ikut tadi ini, belajar dia ini. Terus. Seperti saya lah. Ikut belajar ke Pak Haji khusus tadi. Betul. Saya cita-cita saya Mas, yang ikut saya supaya lebih kaya dari saya. Saya itu. Itu. Kenapa itu Pak? Sebab saya kepingin kayanya lama. Dicatat ya teman-teman. Saya pengen ini kayanya lama. Kaya lama. Saya mati, anak saya masih kaya. Apa yang harus ya? Bagaimana caranya supaya kaya lama? Saya harus menciptakan orang-orang kaya di sekitar saya. Jadi lama ini. Kalau di kampung itu haji ini kaya, begitu bapaknya meninggal habis Mas. Iya. Karena anaknya enggak kaya. Enggak kaya. Iya. Nah, kalau ya udah kita ciptain orang kaya, panjang. Mudah-mudahan orang yang diciptain kaya ini, oh ya ingat saya, meninggal jadi agen saya. Iya. Betul ya. Itu dicatat itu benar. Kalau bahasa Pak Mamun di highlight. Iya. Nomor satu cita-cita Mas. Betul. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual berkaitan dengan cita, karena ini nggak nampak Pak ya. Nggak nampak. Cita-cita itu sesuatu yang tidak tampak. Betul. Bener, Goib. Kalimat goib itu masih di highlight. Iya. Di Al-Baqarah. Tuh, Al-Baqarah itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Loh. Ciri orang pertama yang ciri orang bertakwa kepada saya kata Allah. Nomor satu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang gaib, bayangin Mas. Cita-cita itu sesuatu yang tidak tampak, gaib. Coba bayangin. Harus diimani. Tuh, lihat. Begitu berawal dari sesuatu yang tidak tampak di pikiran. Habis itu ketemu Mas Angga diomongin. Iya. Ditulis, mulai nampak itu. Iya. Digambarkan, divisualisasikan. Divisualkan. Jadi cita-cita adalah berawal dari sesuatu yang tidak tampak. Kemudian ditulis, diomongkan, nyantai. Diimani dulu. Ayo coba contohnya pertemuan Mas Angga hari ini dengan saya. Iya.
Mas Betul. Angga punya pikiran, Pak Haji, kapan kita ya bisa ketemu? Berawal dari pikiran Mas Angga itu. Saya kok kepingin ngobrol sama Pak Haji Mansur ya. Iya. Itu sesuatu yang tidak nampak. Itu cita-cita yang sederhana. Akhirnya Mas Angga nelpon saya. Iya. Akhirnya range waktu. Hari ini ketemu Mas. Masya Allah. Itu dari sesuatu yang tidak tampak. Harus menulis cita-cita itu. Wajib. Gaib. Nah itu gaib itu. Gaib, bayangin. Makanya ciri orang bertakwa kepada Allah nomor satu, iman kepadanya gaib. Gaib. Saya kadang-kadang sederhana, apa sih gaib sama gaib itu Mas? Kelihatannya nggak kelihatan itu. Kamu bersedekah, saya balas 700 kali. Gaib itu? Iya. Dibalas beneran? Iya, nggak kelihatan. Ridho Allah fi ridhol waliden. Ridhoku tergantung ridho kedua orang tuamu. Wa suhtullahi fi suhtil waliden. Marahku tergantung marah kedua orang tuamu. Kalau ibumu ridho, aku ridho kata Allah. Kalau ibumu marah, saya marah. Oh, itu gaib Mas. Ayo Mas Angga berani nggak nendang ibunya? Itu kecerdasan spiritual itu. Itu gaib itu. Jadi dipastikan orang yang mengimani cita-citanya, dia mengimani seluruhnya, dia bisa menceritakan, dia bisa menggambarkan. Besar kemungkinan dia akan terwujud cita-citanya. Terwujud. Kalau toh tidak disambungkan, Diulang lagi. diulang lagi. Berarti ada sesuatu yang seliru ya. Diulang lagi. Diulang lagi. Tingkat keyakinannya tergantung dari Iya. situ. Makin yakin makin insya Allah Diulang makin cepat. berkali-kali itu berapa? Cuma kan makanya di dalam Al-Quran itu bilang. Surat Al-Insyirah itu. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan terdapat kemudahan. 2 kali loh Mas Angga Allah bilang itu. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, jangan putus asa. Allah bilang itu bersama, bukan setelah susah, bukan. Bersama. Bersama-sama kesulitan. Guru saya itu. mengibaratkan tuh, itu apa namanya? Ulat jadi kepompong toh. Iya. Nah, jadi kepompong. Setelah kepompong jadi kupu-kupu toh. Iya. Nah, ketika jadi kepompong itu, ulat menjadi kupu-kupu prosesnya seset. Iya. Wuyuh. Itu susah, muter. Nah, percobaan ya sudah kalau itu kasihan ini kepompong. Akhirnya disesar. Digunting. Digunting, plek. Itu kupu-kupu jatuh Mas. Tek, bukan terbang. Tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang. Rupanya Allah ketika dia suruh set itu menaruh zat kekuatan itu. Zat bisa saja berapa jam dia seng. Bisa sehari. Coba dilakukan penelitian. Begitu sampai terbang dia. Biarkan itu jangan disesar. Nah, begitu juga pengusaha. Yang hari ini kok susah saya terusin berulang-ulang. Jangan potong kepompongnya. Jangan potong kepompong tadi itu. Itu nanti apa ya? Apa itu? Akan indah pada hasil. Iya.